قاتل لأنك نصرنا، قاتل نداء الكفر في كل الحصون. نعم قاوم لأنك فجرنا، قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah nyata membuat heboh dan menjadi perbincangan baik bagi siapa saja yang menyadarinya. Dan inilah kisah seorang bocah misterius yang muncul hanya pada bulan Ramadan di Kampung Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bocah ini menjadi pembicaraan di Kampung Ketapang. Sudah 3 hari ini ia mondar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak-anak sebayanya, menggoda anak-anak remaja di atasnya, dan bahkan orang tua. Hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan. Ya, bagaimana tidak menyebalkan? Anak ini menggoda dengan berjalan ke sana kemari, sambil membawa tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat menyala, sementara tangan kirinya memegang es kelapa, lengkap dengan tetesan air dan butiran-butiran es yang melekat di plastik tersebut. Pemandangan tersebut mungkin menjadi hal yang biasa bagi orang-orang kampung melihatnya bukan pada bulan puasa. Tapi ini justru terjadi di tengah hari pada bulan puasa. Bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan haus. Es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa karena kebetulan selama 3 hari sejak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Lukman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu untuk menyodor-nyodorkan dan memperagakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa dan roti isi daging tersebut. Pernah ada yang melarangnya, tetapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan, membuat mundur setiap orang yang akan melarangnya. Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini, setiap ba'da zuhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian lusuh yang sama dengan hari-hari kemarin, dan akan muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging yang sama juga. Tidak lama kemudian Lukman menunggu, bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa itu. Tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin meminum es itu juga. Lukman pun lalu menegurnya. Cuman, ya itu tadi, bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat dan melotot, seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan kembali mencengkram leher bocah itu. Ia kuatkan mentalnya. Ia berpikir, kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, ia akan mengorek keterangan dan apa maksud semua ini. Kalau memang bocah itu bocah beneran, ia pun juga akan cari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menurut tarikan tangan Lukman. Lukman pun menyentak tangannya, menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti dengan tatapan penuh tanya dari orang-orang yang melihatnya. Ada apa Tuan melarang saya meminum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini punya saya? Tanya bocah itu sesampainya di rumah Lukman.
seakan-akan tahu bahwa Luqman akan bertanya tentang kelakuannya. Matanya masih lekat menatap tajam pada Luqman. "Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Luqman dengan halus. "Apalagi kamu tahu, bukannya seharusnya kamu juga ikut berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus, tetapi kamu malah menggoda orang-orang dengan tingkahmu itu." Sebenarnya, Luqman masih akan mengeluarkan unek-uneknya mengomeli anak itu. Tapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Luqman selesai. Ia menatap Luqman lebih tajam lagi. "Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua? Bukankah kalian lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbun harta sebanyak-banyaknya dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang, sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal? Bukankah juga di bulan puasa ini saja hanya menggeserkan waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Ketika beduk maghrib berlalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian. Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberikan kesempatan pada Luqman untuk menyela. Tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini ia bersuara lirih menggibah. "Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa, lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya, segala rupanya ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut Ramadan dan Idul Fitri? Tuan, 11 bulan kalian semua tertawa di atas kami yang menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuan, kalianlah yang melupakan kami. Kalianlah yang menggoda kami. 12 bulan tanpa terkecuali, termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah apa yang telah kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Tuan, sadarkah Tuan akan ketidakadilan harta? Lalu kenapakah kalian masih saja mendekap harta secara berlebih? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan, berlebihnya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tetapi juga pada dosa dan maksiat. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Tuan, jangan merasa perut akan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak. Wow, entah apa yang ada di kepala dan di hati Luqman. Kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya.
Hal ini memang keyakinan Luqman bahwa bocah itu bukanlah bocah sembarangan. Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang dibuatnya terbengong-bengong. Di kejauhan, Luqman melihat bocah itu menghilang bak ditelan bumi. Begitu sadar, Luqman berlari mengejar bocah di keluar rumah hingga ke tepi jalan raya Kampung Ketapang. Ia edarkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tetapi tidak menemukan bocah itu. Di tengah debu nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan, tetapi semuanya menggeleng bingung. Bahkan, orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar misterius, dan sekarang ia masih menghilang. Luqman tidak mau main-main. Segera ia berputar langkah balik ke rumah. Ia ambil sejadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa tadi irasional, tidak masuk akal, tetapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja. Bahkan memang betul adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi. Bocah tadi memberikan pelajaran yang berharga. Betapa kita sering melupakan orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki kehidupan yang layak. Bocah tadi juga memberikan Luqman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, jangan sekali-kali menggoda orang kecil, orang bawah, dengan berjalan membusungkan dada dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan. Marilah berfikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjelajahi tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar. Luqman berterima kasih kepada Allah yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa. Luqman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya adalah entah mau dipercaya orang atau tidak, ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya, kepada sebanyak-banyaknya orang. Kejadian bersama bocah tadi begitu berharga bagi siapa saja yang menghendaki bercahayanya hati. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Sejak itu, Luqman tidak pernah lagi melihatnya selama-lamanya. Luqman rindu kata-kata pedas dan tuding-tudingannya yang memang betul adanya. Luqman rindu akan kehadiran anak itu, agar ada seseorang yang berani menunjuk hidungnya ketika ia salah. Mungkin bagi Anda yang tinggal di Kampung Ketapang pernah mendengar kisah nyata bocah misterius ini. Apakah sampai saat ini kejadian tersebut masih terjadi atau tidak di bulan Ramadan ini? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal dari bulan Ramadan adalah rahmat, sedangkan pertengahan dari bulan Ramadan adalah ampunan, dan terakhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Para ulama pun membagi bulan Ramadan menjadi 3 bagian. 10 hari pertama adalah bulan penuh rahmat, dan
10 bulan kedua adalah pengampunan dan 10 bulan terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, maka jangan sampai menyia-nyiakan bulan Ramadan dengan begitu saja. Marilah kita isi bulan Ramadan dengan memperbanyak berbuat baik. Salah satunya adalah berzikir, berpuasa, sholat malam, tarawih, dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan di bulan yang penuh dengan kemuliaan tersebut. Dengan harapan supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dihapuskan semua dosa-dosa kita sehingga kita layaknya seperti bayi yang baru lahir dari seorang ibunya. Memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Zabir radhiyallahu anhu. Langit dan bumi menangis karena berakhirnya bulan Ramadan. Lalu satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa langit dan bumi serta para malaikat menangis?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa lenyapnya bulan Ramadan adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana semua kebaikan dilipat gandakan, lalu semua doa dikabulkan dan sedekah diterima serta azab dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, semoga di bulan Ramadan ini kita bisa memanfaatkan dalam mencari ilmu, dalam berbuat baik semaksimal mungkin, sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.